Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa sejumlah pemain Indonesia mendapatkan hukuman ya dari AFC dengan kejadian yang berlangsung di SEA Games Kamboja yang lalu, di mana kita bertarung melawan Thailand di babak final dan kita menang dengan skor 5-2, di mana kita akhirnya bisa merebut medali emas setelah menunggu sangat lama, 32 tahun sebelum Indra Safri dan pasukannya meraih hasil yang gemilang, medali emas, dan patut disyukuri. Namun ada insiden yang tidak akan terlupakan sampai ke dalam sepanjang sejarah penyelenggaraan SEA Games, khususnya terjadi di Kamboja ini karena perkelahian terjadi ya, dan melibatkan banyak pemain. Nah, di sana ada 3 pemain Indonesia yang kena hukuman. Di samping juga ada 1 pemain Thailand, Suphonvit Rakyat. Tapi Thailand tuh dengan 7 ofisial mereka kena juga sanksi atau hukuman dan harus membayar denda. Nah, kalau kita bicara dengan Indonesia, ada 3 pemain dan ada 4 ofisial. Kemudian kalau di runut ada 2 pemain, yaitu Titan Agung dan Komang Teguh. Selain harus menjalani hukuman yang diberikan itu 6 pertandingan tidak boleh bertanding, juga kedua pemain ini, baik kita dan Komang, harus membayar denda uang sebesar $1.000, ya 14 juta lebih, ya katakanlah masuk ke 15 juta. Itu sama ada 2 staff ya ofisial Indonesia juga kena denda $1.000 dan tidak boleh mengikuti di 6 laga. Nah, sementara Taufani Muslihuddin, ya, pemainnya juga yang berjasa sekali di semifinal melawan Vietnam dan bisa membawa Indonesia melaju ke final ini, hanya kena hukuman 6 pertandingan saja, tidak kena denda uang. Ya. Di samping ada 2 staff juga dari official tim nasional kita yang harus menjalani juga 6 pertandingan. Nah, sementara 4 staff Thailand itu kena dengan selain hukuman 6 pertandingan ada tambah $1.000, kemudian juga dengan 3 staf lainnya tidak terkena denda uang. Tapi pihak FA, Federasi Sepak Bola Thailand, juga menghukum mereka dengan sejumlah denda uang ya yang mereka harus bayarkan. Nah, pengaruhnya buat 3 pemain kita ya, Titan Agung, Komang Teguh, ya, Taufani ini, ya mereka selain tidak boleh tampil 6 pertandingan ya ke depan bersama dengan tim nasional Indonesia, tentunya di usia muda, karena kemarin kan kita berangkat dengan tim U22 kita di bawah Indra Safri. Ada 1 pemain, Komang Teguh, yang mendapat kartu merah ya di babak final, sehingga dia juga ada ketambahan. Selain ada 6 pertandingan dan denda uang, Komang harus bisa menjalani 1 pertandingan, tidak boleh bermain. Jadi total ada 7 ya laga yang harus dia absen. Nah, ini dampaknya ke tim nasional selanjutnya. Di tim U23 kita tahu kan pada tahun ini akan bermain di beberapa turnamen atau level ya. Paling dekat adalah Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Thailand. Ya, di mana kita satu grup dengan Malaysia dan Timur Leste. Kemudian Indra Safri juga akan mempersiapkan tim menuju ke Asian Games di Hangzhou, Cina. Itu pada bulan September sampai Oktober ya. Nah, berbarengan di bulan September itu ada kualifikasi U23 untuk Piala Asia yang akan berlangsung di Solo, Stadion Manahan Solo sebagai tuan rumah, di mana kita berada di grup K atau di grup 11, bermain dengan Turkmenistan dan China Taipei. Nah, 3 level ini yang pasti mereka tidak bisa ikut nama-nama yang saya sebut tadi. Ya, Titan, Komang, dan Taufani memang sangat disayangkan, dan Sintayong pasti tidak akan mengambil ketiga pemain ini. Sintayong akan mencoret, karena kita tahu bersama Sintayong ini kan orang yang sangat disiplin sekali ya, tegas dengan pemain-pemain bermasalah. Dia tidak tanpa kompromi ya, dia akan mencoret semua itu dan dipastikan dia tidak akan membawa di paling dekat AFF U23 ya, di Thailand. Dan saya pikir ini merugikan sekali ya bagi ketiga pemain, bagi Komang yang sangat bagus. Sebenarnya Komang ini pemain oke, apalagi Taufani, Titan Agung juga ini pemain-pemain yang sangat diharapkan, masih muda, sangat bertalenta luar biasa. Namun ya ini, mereka harus bisa menjalani hukuman-hukuman yang boleh dikatakan sangat memukul bagi ketiga
pemain tersebut, apalagi kalau mereka tidak dipanggil, dicoret oleh Sintayong, karena mereka berharap sekali untuk bisa bermain di tim nasional. Ya, kita tinggal akan menunggu apakah Sintayong akan memanggil kembali Alfreana Dewangga yang juga tampil bagus di SEA Games. Ya, karena Alfreana Dewangga kita tahu bersama sudah dicoret oleh Sintayong, tidak dipanggil lagi. Mungkin ini buntut dari kasus ada perselingkuhan dia yang dilaporkan oleh kekasih dari Alfreana. Tapi kita berharap, karena ini kan tidak terjadi di dalam lingkup sepak bola, ini di luar pribadi. Namun tetap Sintayong ini kan orang yang keras. Namun apakah dia ada kelembutan untuk bisa memanggil lagi Alfreana, karena dia bagus ya kalau menurut saya. Ya terlepas dari perangai dia, tapi dia sudah membuktikan ketika di SEA Games ya tampil oke lah. Ya ketika tidak ada Pratama Arhan, dia bisa menggantikan sebagai pemain yang pelempar bola yang baik dari jarak jauh. Nah, bagi STY sih dia akan melihat ya siapa-siapa yang terbaik yang akan dia ambil, walaupun ini tidak menjadi sebuah sasaran target khusus yang diberikan Ketua Umum PSSI untuk di Thailand Piala AFF U23, tapi tetap dia akan fokus untuk tampil semaksimal mungkin. Tentunya ini tidak ada beban, bagus buat STY karena tidak diberikan sebuah harus juara di sana, tapi bermainlah sebaik mungkin, karena apa yang akan dilakukan di Thailand nanti itu hanya sebagai sasaran antara. Tujuan utama yang dibidik adalah U23 di Piala Asia kualifikasi yang akan berlangsung di Solo itu memang harga mati kita harus lolos. Nah makanya sasaran antara ini dimanfaatkan oleh STY, mungkin saja mengambil banyak pemain-pemain muda yang ada di Liga 1 untuk dia taruh di tim Piala AFF U23. Tapi pasti juga ada pemain-pemain yang mungkin 50-60% yang tampil di SEA Games dia akan ambil. Ya, Ramadan Sananta, Fajar Fatur Rahman, ini pemain yang sangat tampil bagus di SEA Games dan mereka jadi top skor. Bisa saja akan diambil oleh STY. Peluang mereka Sananta dan Fatur Rahman ini besar sekali untuk bisa bergabung di tim Piala AFF. Ya, Ananda Raihan juga di sektor tengah, Beckham Putra ini mungkin akan diambil untuk bisa ikut di dalam skuad STY. Ya, kita akan lihat ke depan ya bagaimana STY mempersiapkan diri dengan timnya yang akan dia pilih untuk bisa berlaga di Piala AFF nantinya di Thailand. Dan saya pikir ini pertandingannya seru, kita akan menghadapi Malaysia pertama dan juga dengan Timur Leste. Ya pasti Malaysia juga akan bersiap tentunya untuk bisa mengalahkan kita. Tapi bagi STY, dia akan memanfaatkan laga ini ya, juga dengan tidak ingin malu. Ya kalah di awal-awal, walaupun tidak diberikan target khusus, tapi STY akan berusaha semaksimal mungkin dengan timnya yang dia akan bawa. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Ciao.